Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Diyadul Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pengajian ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikmah ke-206 dan 207 yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat yang berbahagia ini Allah masih mengumpulkan kita dalam haflah mubarakah, dalam acara yang sangat berkah, sangat mulia, yaitu Thalabul Ilmi, lebih mengenal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Thalabul Ilmi ini kita semua menjadi seorang hamba yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita menginjak ke hikmah
yang ke-205 dan 206. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat 'alaikal anwar fawajadta qalbaka mahsuwan bisuwaril asar fartahalat min haitsu nazalat. Rubbama waradat 'alaikal anwar, ada kalanya cahaya mendatangimu. Fawajadta qalbaha masuwan bisuwaril asar, namun hatimu dipenuhi gambaran makhluk. Fartahalat min haitsu nazalat, sehingga cahaya itu kembali lagi ke tempat semula. Ini meneruskan kajian kita waktu semalam. Semalam itu kita membahas tentang ada nur iman, ada nur ihsan. Ada cahaya iman, ada cahaya ihsan. Kalau cahaya iman itu adalah cahaya yang terpancar ada di luar hati. Di luar hati, belum masuk ke dalam hati. Dengan tanda-tandanya, terkadang orang yang hanya disinari dengan cahaya iman, terkadang yaitu ada dalam taat, terkadang terpeleset maksiat, terkadang ia sibuk dengan dunia, terkadang satu saat ia sibuk dengan urusan akhirat, terkadang ia ingat kepada Allah, terkadang ia lupa kepada Allah. Nah, itu orang yang ada dalam cahaya atau nur iman. Dikala Allah berikan bantuan, Allah mampukan sehingga cahaya itu masuk ke dalam hati, bukan hanya di luar. Sehingga cahaya itu masuk duhul ila suweda ila qalbi, ke lubuk hati. Maka cahaya itu menjadi nurul ihsan. Tandanya orang yang nurul ihsan cahayanya, dia selalu yang diingatnya itu akhirat. Dia selalu yang dipentingkannya itu akhirat. Walaupun dia sedang mengurus dunia, tetapi dunia yang menyampaikannya ke akhirat. Itulah kemarin yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di hikmah yang ke-204. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM, kita lanjutkan ke hikmah 205. Jadi nyambung kan ibu? Nyambung. Kalau ngaji hikam ini, kalau yang nyambung bahasanya satu hikmah tidak ngaji, ketinggalan, jadi nggak nyambung ya, betul nggak, Bayul? Betul Ustaz. Iya. Kalau ada satu hikmah aja tidak ngaji, jadi puyeng gitu. Jadi kok nggak ngerti, maksudnya bukan nggak ngerti, itu ada yang nggak nyambung gitu, ada yang nggak nyambung. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Rubbama waradat alikal anwar, terkadang cahaya itu datang kepadamu. Fawajadtal qalbaka masuwan bisuwaril asar, namun hatimu dipenuhi dengan makhluk. Cahaya itu masuk ke dalam
hati, mau masuk ke dalam hati. Tetapi hati kita dipenuhi makhluk. Di hati kita ada banyak cita-cita urusan dunia masuk ke hati. Yang seharusnya itu hanya di pikiran saja, jangan masuk ke hati. Harta kita masuk ke hati, belum anak lagi masuk ke hati, belum pujian orang masuk ke hati, belum hinaan masuk ke hati. Pokoknya makhluk banyak di hati kita. Itu. Karena hati sudah dipenuhi dengan hubud dunia, karena hati sudah dipenuhi dengan cinta dunia dan penyakit-penyakit hati, maka cahaya yang sudah datang itu, yang cahaya yang sudah berusaha masuk ke dalam hati tersebut, tidak mau masuk ke hati tersebut. Karena cahaya dari Allah itu sesuatu yang suci. Kenapa? Diibaratkan makhluk itu yang ada di dalam hati adalah sesuatu yang kotor. Hati itu adalah tempat paling suci. Cahaya itu suci. Cahaya yang suci itu mau masuk ke dalam hati, tidak mau dia. Karena di dalam hati banyak kotoran-kotoran. Seperti di dalam hati punya kebencian ke orang, di dalam hati kita punya dendam kesumat, kebencian, segala macam di dalam hati kita. Nah itu diibaratkan seperti gelas yang kosong mau diisi air. Begitu mau diisi air, dituangkan air, ternyata terlihat oleh kita di dalam gelas itu ada satu kotoran, tai cicak atau apa gitu, kotoran. Tentunya kita tidak akan memasukkan dulu air ke gelas tersebut, tetapi gelas tersebut dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru air itu dimasukkan ke dalam gelas. Begitupun cahaya yang memancar ingin masuk ke dalam hati kita, itu pun tertahan tidak mau masuk dikala di hati kita masih banyak makhluk-makhluk. Contoh, seperti orang yang hadir di majelis ilmi. Orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, besar pahalanya. Orang yang hadir di majelis Al-Quran itu mendengar baca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Mendengarkan penjelasan hadis-hadis, kaul-kaul ulama, kata-kata para wali, itu pahalanya luar biasa, besar. Nah, pahalanya luar biasa besar. Tapi tidak bisa masuk. Jadi begini, kalau digambarkan, orang yang membaca Al-Quran terdengar oleh kita, itu terdengar oleh telinga. Tetapi pada hakikatnya kalau digambarkan, orang yang membaca Al-Quran itu dia keluar cahaya. Nah, cahaya itu menembus bertebaran ke jamaah yang ada. Seperti sekarang nih, saya Pak Ustadz sedang membicarakan bab ini. Terdengar oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Ucapan yang keluar itu menjelaskan kitab Al-Hikam ini, keluarlah sebuah cahaya. Nah, cahaya itu ada yang langsung masuk ke dalam hati, ada yang tidak mau masuk ke dalam hati, dia hanya lewat saja. Itu, dia hanya lewat saja. Dia masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi, lewat saja, begitu. Pergi lagi. Apa yang kita dengar, bahwa ini kita harus ingat kepada Allah. Semua kita ini tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Pas lagi ngaji itu kita ingat kita. Tetapi pas bubar ngaji itu hilang semua. Nah, itu berarti si cahaya itu hanya nempel lalu pergi lagi. Nah, kenapa cahaya itu tidak mau berdiam di hati kita? Rubbama warodat alikal anwar, ada kalanya cahaya mendatangimu, pawajad takol baka masuwan bisuwaril akwan, bisuwaril asar. Namun hatimu dipenuhi dengan gambar-gambar
makhluk, sehingga cahaya itu kembali lagi ke tempatnya. Jadi suka disebut aja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Itu bahasa, disebutnya bahasa kinayah atau bahasa-bahasa bukan sebetulnya. Masa masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Yang dimaksud dengan bahasa itu adalah terdengar tetapi tidak masuk ke dalam hati. Begitu maksudnya. Nah, ada pituah-pituah, ada mendengarkan kajian, ada mendengarkan baca Al-Quran, ada mendengarkan orang sedang berceramah, ada mendengarkan orang sedang baca sholawat terdengar oleh kita. Lalu ada satu saat yang sampai masuk ke dalam hati, sampai bergetar hati. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukan? Seorang yang beriman itu jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat ayati jadathum imana. Seorang mukmin itu bila mana disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan jika dibaca tentang, diperlihatkan tentang ayat-ayat Allah, ciri-ciri Allah, ciri-ciri adanya Allah, maka jadathum imana, bertambah imannya. Melihat keagungan Allah jadi bertambah imannya, melihat kuasanya Allah jadi bertambah imannya. Nah itulah, itu kalau yang cahayanya masuk ke dalam hati. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-206. Kata hikmah yang ke-206, farig qalbaka minal agyar tamlahu bil ma'arifi wal asror. Oleh karena si hati itu, si cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam hati, karena di hati kita penuh dengan asar, dengan makhluk. Hati penuh dengan makhluk itu. Di hati itu penuh dengan penyakit-penyakit hati. Di hati itu penuh dengan cita-cita makhluk. Nah, di hati itu penuh dengan benda, dengan kepangkatan, dengan harta. Nah, maksudnya begitu. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau hati ingin disinari, kalau sinar itu ingin masuk ke dalam saudail qalbi, ke dalam lubuk hati, farig qalbaka minal agyar. Nah, ini hikmah yang ke-206. Maka kosongkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Tamlahu bil ma'arifi wal asror. Niscaya Allah akan mengisinya dengan marifat-marifat dan asror-asror. Fariqal baka ayuhas salik min hubid dunya wa ta'luqi bi ghairillahi wal itimadi billahi ta'ala fatadhulu qalbuka al anwarul ilahiyah. Fariqal baka ayuhas salik, kosongkan hati engkau wahai salik dari mencintai dunia dan bergantung dengan selain Allah. Jadi mengosongkan hati itu dengan cara jangan diisi di dalam hati bergantung ke selain Allah. Jangan diisi di dalam hati ada cinta terhadap dunia, hubud dunia. Jadi dunia itu nggak usah dimasukkan ke dalam hati sehingga kita jadi cinta dengan dunia. Tetapi dunia itu carilah dengan anggota badan kita, dengan ikhtiar kita. Orang ke pasar, orang tani ke tani. Sibuknya minta ampun tukang tani ini dari pagi sampai sore. Tidak menutup kemungkinan dia seorang yang sibuk dengan dunia, tetapi karena hatinya juhud, dia menjadi seorang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan bersih di sini adalah bersih hati. Bukan berarti bersih tidak memegang dunia. Tetapi dunia itu tidak masuk ke dalam hati.
wa dalika bijuhdi piha wa tawakkuli Allah taala hatta la yabqa fi qalbika illa hubballahi taala wal i'timada billahi taala fatadhulu qalbuka al anwarul ilahiyah. Nah, cara mengosongkannya hati dari mencintai dunia, dari mencintai dunia, supaya hati itu tidak mencintai dunia, yaitu dengan apa? Bil juhdi, dengan juhud terhadap dunia. Hatta layabqa, sehingga tidak tersisa di dalam hati itu cinta terhadap apapun kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juhud. Juhud itu apa? Juhud itu membuang dunia-dunia yang membuat kita lalai kepada Allah, menjadikan kita maksiat kepada Allah. Dunia-dunia yang menjadikan maksiat kita kepada Allah, membuang dunia-dunia yang membuat kita lalai kepada Allah, nah itu zuhud. Jadi orang yang zuhud itu dia mengambil dunia yang menjadikan pahala di sisi Allah. Punya mobil bagus, tetapi niatnya bagus untuk diilai kalimatillah, untuk menunjukkan syukur atas nikmat dari Allah. Nah, terus dia tidak ada cinta di hatinya terhadap mobil itu. Rumahnya mewah, tidak ada dia cinta dengan rumahnya itu. Dia hanya cinta kepada Allah. Dia punya rumah mewah hanya bentuk syukuran aja bahwa Allah memberikan nikmat rezeki yang berlimpah. Syukuran, selain dia syukuran berbagi dengan orang yang tidak mampu, dia pun tunjukkan syukuran dengan menunjukkan punya baju bagus dia pakai, menunjukkan nikmat, gembira dia dengan Allah, gembira dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada suka, tidak ada senang seperti itu. Nah, itulah orang yang zuhud. Seperti apa membuang dunia yang membuat kita lalai kepada Allah? Dunia-dunia yang membuat lalai kita kepada Allah itu seperti kalau dulu nih, sebelum ada dunia ini, sebelum bisnis maju ini, sholat berjamaah keburu, ngaji keburu, tadarus keburu, ke pengajian hadir keburu. Tapi sekarang setelah saya usaha jadi normal lagi, hidup saya jadi stabil lagi urusan dunia, cuman sholat tadinya yang berjamaah jadi nggak bisa, yang hadir ke pengajian biasanya hadir jadi tidak bisa, menuntut ilmu tidak bisa, beramal tidak bisa. Nah, itu berarti ada hubudunya gitu. Karena kalau orang yang tidak hubudunya, betapapun hartanya banyak, dirinya tidak dikuasai oleh harta tersebut, tetapi dia yang menguasai harta tersebut. Kalau kebanyakan kan orang bukan menaklukkan dunia, tetapi dunia yang menaklukkan kita. Karena mengurus dunia sampai kita tidak sholat, karena mengurus dunia sampai kita tidak bisa kajian, tidak bisa menambah ilmu. Nah, itulah orang-orang yang hubud dunia. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, farid qalbaka ayuhas salik, kosongkan hati engkau wahai salik. Cara mengosongkannya yaitu dengan jangan di hati kita jangan ada cinta kepada dunia, dan di hati kita jangan ada bersandar ke selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kebanyakan bersandar ke selain Allah, yakin bapak-bapak ibu-ibu tidak akan pernah ada gelisah dalam hidup kita. Kalau kita hanya bersandarnya kepada Allah. Jadi kadang-kadang karena kita keseringan bersandar terhadap manusia, kadang-kadang Allah tunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya. Bahkan kalau kita masih terus bersandar dengan manusia, Allah tunjukkan kuasanya sehingga manusia itu menjauh darinya. Nah, kalau orang sudah menjauh dari kita
saudara sudah menjauh dari kita, teman sudah menjauh, tidak bisa dipinta tolong, itu sebetulnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar bahwa jangan kita bersandar kepada makhluk. Nah, tetapi kalau kita kan kebanyakan bukan sadar, tetapi malah bertanya, kenapa kok orang pada menjauh dari saya? Begitu kan? Kebanyakan begitu ibu-ibu ya. Halo? Iya, Pak. Eh, Iya, Pak. kebanyak Betul, Pak. kebanyakan kan malah bertanya, diingetin sama Allah malah nanya lagi. Gitu kan. Itu kan sebetulnya diingetin sama Allah. Nah, karena Allah inginkan kita itu hanya bersandar kepada Allah. Tetapi satu saat kita itu malah bersandar terus terhadap manusia. Kita tenang selagi kita masih ada saudara kita bisa selalu bantu kita. Dia itu pejabat sehingga kita butuh apapun dia bisa bantu. Tenang kita nggak tenang nih dengan Allah, tapi tenang dengan saudara. Allah jauhkan saudara itu. Kita tenang dengan perusahaan bangkrut perusahaannya. Kita tenang dengan teman-teman, ya ada masalah dikit ke teman gampang, banyak teman yang bantu. Allah jauhkan temannya, semua Allah jauhkan, semua orang yang terdekat dengan dia Allah jauhkan semuanya. Itu sebetulnya sinyal dari Allah. Artinya maunya Allah itu kita hanya bersandar kepada Allah. Tetapi karena di hati kita penuh dengan makhluk, sehingga cahaya yang menembus akan masuk ke dalam hati, yaitu menjadi Nurul Ihsan itu tidak terbuka, tidak bisa masuk. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan bahwa semua yang terjadi itu ternyata kasih sayang Allah. Oh, orang menjauh ke saya itu ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah sayang kepada saya. Begitu. Ntar dulu ibu. Nah, begitu ibu-ibu Bapak sekalian. Itulah. Jadi parikol baka minal agyar tamlahu bil ma'arifi wa al asrar. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Niscaya Allah akan mengisinya dengan ma'rifat dan sir-sir. Nah, itu kata Syekh Ibnu Athaillah. Iya, kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan kata Pak Ustadz. Maksudnya kan kita sama-sama lagi belajar. Jadi kalau hubud dunia ada di dalam hati kita, kalau bergantung keselian Allah ada di dalam hati kita, yaitu selamat itu. Artinya bukan selamat cahayanya masuk ke dalam, selamat tinggal maksudnya. Maksudnya tidak akan pernah cahaya ihsan itu masuk ke dalam hati kita. Kalau di dalam hati kitanya penuh dengan hubud dunia, penuh dengan bergantung kesalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nyucinya? Yang kemarin itu dicuci dengan zikir. Dicuci dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang bisa menolongku selain Allah. Tidak ada yang menghidupkanku selain Allah. Terus diingatkan dengan zikir. Hati kita terus diingatkan dengan zikir. Nah, oleh karena itu kalau kita ingatkan hati kita dengan zikir, terkadang hati kita pun suka ada perasaan kita ini merasa bahagia dan bangga dengan Allah dan tenang dengan Allah. Nah, cari kesenangan dengan zikir, kesenangan dengan ibadah, kesenangan dengan nuntut ilmu. Jika sudah kesenangannya dengan zikir, kesenangannya dengan nuntut ilmu, kesenangannya dengan ibadah. Jika sudah begitu, maka masuklah cahaya itu ke dalam hati kita. Dan akan timbul di dalam segala ibadah terasa nikmat. Sholat nikmat, puasa nikmat, zikir nikmat. Karena apa? Karena zikirnya sudah
benar-benar menjadikan dzikir yang menjadikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ia bisa melihat semuanya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya sudah bersih dan cahaya ihsan sudah masuk ke dalam hati, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Maka dia itu kalau dia mampu dia akan bisa musyahadah, minimal dia tidak mampu pun dia akan bisa muqarabah. Nah, kalau musyahadah itu adalah ibadah seperti kita ibadah itu melihat Allah, hati kita maksudnya. Kan itu seperti itu nggak bakalan bisa. Atau kalau kita tidak bisa ibadah seperti kita melihat Allah, yakinkan bahwa ibadah kita itu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap kehidupan, setiap gerak-gerik kita itu kita meyakinkan sekecil-kecilnya, setidak-tidaknya kita meyakinkan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqarabah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang sudah merasa hatinya dilihat oleh Allah, itulah orang-orang yang sudah dimasuki oleh cahaya ihsan. Sehingga kalau dalam hidup, kenapa ya? Dalam hati saja itu. Kenapa ya orang-orang kok pada menjauhi saya, teman pada menjauhi saya, saudara pada menjauhi saya, orang-orang yang dulunya dekat dengan saya pada menjauhi saya, semua tidak mau menolong saya. Kenapa ya? Nah, kita akan sadar kalau cahaya ihsan sudah ada di dalam hati kita, dibuka oleh Allah. Ternyata ada keinginan Allah, yaitu Allah menginginkan kita ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Setelah kita bersandar hanya kepada Allah, maka semuanya Allah tuntaskan dan semuanya Allah bereskan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mencari solusi dalam masalah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, bagaimana caranya supaya kita menghilangkan dari hati kita bersandar kesalihan Allah dan hanya kita bersandar kepada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang akan menolong kita. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.